Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Lei Yunting merasa merinding di hatinya. Dia tahu lebih baik daripada yang lain bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan. Bukan karena Tungku Suanyi tidak cukup kuat, tetapi dia tidak dapat mengunci jejak Suyi dari awal hingga akhir, sehingga dia tidak dapat menemukan peluang untuk membunuh Suyi. Mari kita lakukan bersama, berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan Tungku Suanyi. Awan guntur mengaum. Sesepuh lainnya tidak berani mengabaikan, dan mereka semua menembak. Ledakan. Tungku peleburan Tai meraung, mencerminkan hukum api ilahi, dan kekuatannya meroket. Hanya bisa memainkan peran defensif. Sosok Suyi seperti pita, berkedip-kedip dalam kehampaan, terus berubah arah, sama sekali tidak bisa dikunci oleh Lei Yunting dan yang lainnya. Tetapi dengan cara yang sama, sulit bagi Suyi untuk menaklukkan Tungku Tai untuk sementara waktu. Kekuatan harta karun Taiwu ini terlalu kuat. Yi tidak dapat menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, Suyi tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia langsung menggunakan pedang dunia untuk membunuh dengan seluruh kekuatannya. Boom! Ledakan! Ledakan! Pedang yang diisi dengan kekuatan mengerikan dicurahkan satu demi satu, menghancurkan dunia seperti embusan angin dan hujan, menabrak pertahanan yang didukung oleh kekuatan Tungku Suanyi Rongdao. Di bawah serangan ini, Tungku Suanyi bergetar hebat dan menjadi bergejolak. Namun kejutan itu membuat mereka bergejolak dan merasa tidak nyaman. Orang ini benar-benar perih. Ada yang teriak. Kekuatan Kendo itu benar-benar terlalu sombong, Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika bukan karena Tungku Suanyi, mereka akan menjadi tidak bisa menahannya sejak lama. Tidakkah menurutmu terlalu bodoh untuk membicarakan kultivasi tiran itu saat ini? Seseorang terlihat jelek. Itu adalah malam para tiran. Legenda tiada taraf yang pernah menduduki puncak Kendo selama satu era. Jangan katakan bahwa dia hanya memiliki kultivasi yang abadi, bahkan jika dia adalah tubuh fana, dia tidak boleh diremehkan. Kepala sekolah, bisakah kamu mengunci jejak anak ini? Beberapa orang cemas. Serangan Suyi seperti badai dahsyat, dan jika terus seperti ini, Tungku Suanyi mungkin tidak dihancurkan, tetapi Raja Abadi ini ditakdirkan untuk dikalahkan. Dalam analisis terakhir, bahkan jika mereka bergabung, sulit untuk mengerahkan semua kekuatan Tungku Suanyi. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan jejak Suyi, sehingga mustahil bagi mereka untuk melawan. Tunggu, aku tidak percaya dia selalu bisa mengelak dari kuncian kita. Lei Yunting menggertakkan giginya. Dia sangat marah dan berjanggut. Awalnya, ia merencanakan hari hujan. Tapi siapa sangka Suyi bisa dengan mudah menghancurkan semua leyutnya hanya dengan gerakan aneh yang datang dan pergi tanpa jejak. Terlebih lagi, sejauh ini mereka belum bisa menangkap jejak Suyi, sehingga situasi menjadi sangat pasif. Ledakan. Pedang Ki seperti sungai panjang yang jatuh dari langit. Dunia ini menjadi semakin bergejolak, dan energi pedang yang ganas mengamuk, seolah-olah guntur mengaum dalam 9 hari, dan beberapa puncak di dekatnya telah menderita parah dampak, di mana-mana gunung runtuh, bangunan runtuh, asap mengepul. Gerakan seperti itu telah menyebabkan Sekte Abadi Wanjian berguncang lagi, dan tak terhitung banyaknya pria kuat yang naik ke udara untuk menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Tidak bagus. Mereka sepertinya terjebak. Orang-orang ketakutan dan tampak tidak percaya. Ini adalah pedalaman inti dari Sekte Abadi 10.000 pedang mereka. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, tidak pernah ada perang seperti itu. Ini mengejutkan. Kami adalah Sekte Kendo, tetapi sekarang, kami telah dibunuh oleh seorang pembudidaya pedang, dan mereka bahkan tidak dapat bersaing dengan kepala sekolah. Seseorang tersesat. Bergabunglah dengan barisan salah satu dari 4 pendekar pedang. Untuk warisan Kendo, sudah pasti yang teratas di dunia. Tapi sekarang, seorang pemuda berjubah hijau membawa pedang, dan Raja-Raja Abadi yang membunuh sekte itu hanya bisa berjuang keras. Kaget. Ini merupakan pukulan berat bagi semua orang di Wanjian Jianzong. Jian Xiu, bangga dan angkuh. Antara hati dan kantong empedu, ada roh Ling Yun.
Tapi sekarang, roh ini diguncang dan diserang. Siapa pria itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang kewalahan dan panik. Semua orang tahu bahwa jika Anda terburu-buru membunuh musuh, tidak ada bedanya dengan mengat hingga nyala api. Tapi jika mereka tidak terburu-buru, itu akan membuat mereka gelisah. Sekte ini dalam masalah. Sebagai murid, bagaimana kamu bisa bertahan? Bahkan jika kamu mati, kamu harus bermurah hati dan hidup sesuai dengan sekte. Tiba-tiba, beberapa murid meraung, mata mereka merah, dan mereka akan membunuh. Berhenti. Beberapa tokoh senior di posisi tinggi berteriak keras, segera mencegat mereka, dan dengan kuat menahan para murid yang bergegas maju terlepas dari kehidupan mereka. Kamu bajingan, apa kamu tidak takut mati? Tapi kamu harus mati. Seorang pria parubaya berjanggut meraung, pembudidaya pedangku bukanlah orang yang sembrono. Betapa bodohnya kamu melakukannya ketika kamu tahu itu tidak bisa dilakukan. Banyak orang mengepalkan tangan karena sedih dan marah. Bagus. Penggarap pedang, jaga agar landasan spiritual tetap bersih dan jernih setiap saat, tenang seperti es dan salju, bahkan jika Anda gila sampai gila, Anda harus membedakan dengan jelas situasinya dan tahu apa yang bisa Anda lakukan, tahu itu tidak bisa dilakukan. Di bawah langit yang jauh, suara acuh tak acuh Suyi terdengar, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu berbalik dan aku bisa membunuhmu. Jika Anda ingin menggunakan rencana, Anda dapat menggunakan nyawa Tumoer sebagai ancaman untuk memaksa para raja peri itu menundukkan kepala. Jika saya ingin menghancurkan sekte abadi 10.000 pedang, sejak saya menginjakkan kaki di Gunung Suci Qingxia, tempat ini telah menumpahkan darah. Semua orang di sekte abadi 10.000 pedang gemetar dan tampak tidak yakin. Siapa yang tidak mendengar kata-katanya? Pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Pihak lain bahkan tidak repot-repot membereskan peran kecilnya. Pihak lain tidak pernah menggunakan trik konspirasi apapun, tetapi tegak, dengan pedang di tangannya, untuk bertarung di puncak pusat. Semua ini memang merupakan pukulan terhadap martabat manusia. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kata-kata ini tidak membual. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa selama pihak lain mau, mereka dapat berbalik dan membunuh Qingxia Sensan? Siapa yang tidak bisa melihat bahwa, jika pihak lain punya alasan, mereka bisa menyandera orang-orang dari 10.000 pedang sekte abadi sebagai sandera untuk memaksa kepala sekolah dan lainnya. Tapi pihak lain tidak melakukannya. Bahkan jika aku membenci Suyi lagi, dan membenci Suyi lagi, sikap Suyi yang bermartabat dan menghina membuat semua pembudidaya pedang naik turun dari Wanjian Xianzong. Jangan salahkan apapun. Ledakan. Suyi mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Sosoknya tidak menentu, seperti lampu yang berkelap-kelip, terus-menerus menggeser posisinya. Dan saat pedang di dunia terus menebas, energi pedang seperti tanah longsor dan tsunami meledak, dan menebas di atas tungku peleburan Suanyi. Situasi Lei Yunting dan lainnya menjadi semakin tak tertahankan, satu persatu, darah bergolak, banyak orang berdarah dari sudut bibir mereka, dan mereka wajah-wajah itu pucat. Pemuda di kejauhan, menghunus pedangnya seperti hujan, pedangnya begitu angkuh dan mendominasi. Di sisi lain, mereka terlihat seperti kura-kura dalam guci, dan situasi mereka genting. Semua ini membuat Wanjian Xianzong cemas dan sedih. Tiba-tiba, sebuah desahan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Tinggalkan semuanya. Disertai oleh suara, kekuatan menakutkan yang tak terlihat tiba-tiba mengalir keluar dari area terlarang di belakang Gunung Wanjian Xianzong, mengaduk 9 hari dan 10 tempat, menindas gunung dan sungai di dekatnya. Mata Suyi sedikit menyipit, dan tiba-tiba mengangkat matanya. Di kejauhan, sesosok kurus muncul dari udara tipis. Ini adalah pria parubaya dengan sanggul di kepalanya, mengenakan mantel abu-abu panjang dan membawa kotak pedang ungu. Pelipis pria itu putih dan matanya cekung. Saat mata menoleh, tampaknya ada perubahan tak berujung yang menembus udara. Tulang punggung, dengan potensi untuk menembus langit dan bumi, menghadap ke kekuatan 8 tanah terlantar. Karakter peringkat Taiwu. Suyi tercengang, dan segera dia merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang salah dengan aura pria tua ini. Pada saat yang sama,
Lei Yunting dan tokoh-tokoh besar lainnya semua bersemangat, seolah-olah orang yang tenggelam itu telah mengambil sedotan penyelamat. Murid itu malu, dia gagal membunuh musuh, tetapi malah mengganggu leluhur King Xiu. Thunder Cloud Ting tampak malu. Pria besar lainnya juga menundukkan kepala. Hari ini, Sekte Abadi 10.000 pedang mereka memang diintimidasi di rumah. Bahkan mereka yang tidak tahu identitas pria kurus itu sudah bisa menebaknya. Berpartisipasi dalam nenek moyang bisnis. Ding Hai Shenzhen dari Sekte Abadi 10.000 pedang mereka. Legenda kendo yang terkenal di seluruh dunia sejak era Xianyun. Pada tahun-tahun yang lalu, justru karena leluhur Sang bertanggung jawab, Wanjian Xianzong mereka dapat dengan kuat menempati posisi baris pertama dari Wenzhou. Tidak pernah terguncang. Saya tidak menyalahkan Anda, seperti yang dikatakan rekan Taoisu itu, di hadapan kekuatan absolut, semua pengaturan dan rencana tidak layak disebutkan sama sekali. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya sedikit. Saat dia berjalan, langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan kendo yang mengerikan. Sampai dia tiba di langit di atas puncak utama pusat, matanya tiba-tiba menjadi tajam dan menakutkan, seperti sepasang pedang, membelah langit dan memandang ke arah Su. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan juga mengunci Su Yi dengan kuat. Saya adalah pedagang ginseng generasi ke-19 dari Wanjian Xianzong, dan saya ingin bersaing dengan sesama penganut Tao. Dunia sunyi. Semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi membelai pedang dunia dengan jari-jarinya, mengangkat matanya untuk melihat pria kurus itu, dan berkata, "Kalian, bagaimanapun juga, kekurangan keberanian, saya mungkin telah melihat mengapa Anda akan sampai pada titik ini." Berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa disadari, ada sedikit kekecewaan di matanya. Tidak cukup berani. Sejauh ini, mendengar komentar kasar Su Yi tentang leluhur Sang, semua orang mau tidak mau tercengang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Dalam suaranya, ada nada ironi. Su Yi menyikat pakaiannya dan berkata dengan ringan, "Salah, ini adalah Wanjian Xianzong sebelumnya, jika dia mengusulkan pertarungan 1 lawan 1 antara hidup dan mati, dia harus itu akan memberi musuh rasa hormat terbesar, atau memberi lawan waktu untuk memulihkan kekuatan fisiknya, atau membiarkan lawan memilih lawan untuk berbagi hidup dan mati, dan kemudian membunuh musuh dengan pedang di tangannya, sehingga lawan akan mati dan diyakinkan. Ini adalah semangat budidaya pedang. Tapi kamu berbeda." Omong-omong, Su Yi Yao memandang pria kurus yang dikenal sebagai leluhur Sang, dan berkata, "Semangatmu sedikit lebih kecil, tidak heran sulit untuk menjadi hebat." Sang Ancestor mengerutkan kening, dalam analisis terakhir, kamu hanya berpikir pertarungan ini tidak adil, kan? Segera, dia mengubah topik pembicaraan, atau, apakah Anda ingin saya memberi Anda kesempatan untuk memulihkan kekuatan Anda? Oh, jika demikian, itu akan terlalu konyol. Lei Yunting dan yang lainnya juga mencibir. Mereka secara tidak sadar percaya bahwa Su Yi sangat kehabisan kultivasi, dan tidak berani melawan keberadaan menakutkan seperti leluhur Sang saat ini. Tanpa menunggu Su Yi berbicara, pria kurus itu menatap Su Yi dengan mata tajam seperti pedang, dan berkata, "Aku tahu identitasmu dengan jelas, kekuatanmu adalah tidak sama sekali. Tingkat kultivasi dapat diukur, meskipun saya adalah kultivasi tingkat Taiwu, tetapi saya dapat berbagi hidup dan mati dengan Anda 1 lawan 1, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kemenangan bukanlah bela diri." Dia jelas peduli dengan penilaian Su Yi, dan membantahnya dengan kasar. Anda dapat yakin bahwa sebagai pembudidaya pedang, karena Anda ingin menjadi tinggi dan rendah dalam ilmu pedang dengan Anda, sebelum pemisahan hidup dan mati, Wanjian Xianzong, naik turun, tidak ada yang berani mencampur adukan. Melihat ini, Su Yi tidak repot-repot berdebat dengannya, jadi dia tertawa dan berkata, "Bermain kin dengan sapi, itu saja." Dentang. Pedang di dunia berdentang, Su Yi melangkah ke langit dan datang ke bawah langit. Datang dan mati. Jubah hijaunya bergoyang, suaranya menyebar ke langit dan bumi, bergema di antara gunung dan sungai, sombong dan menghina, melihat Wanjian Xianzong bukan apa-apa. Adegan ini membuat banyak orang emosi.
Bahkan mereka yang membenci Su Yi lagi harus mengakui bahwa dia memiliki sikap kelas dunia sehingga tidak ada yang bisa memfitnahnya. Boom! Ledakan! Ledakan! Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan hancur berkeping-keping. Pria kurus itu turun ke bawah langit selangkah demi selangkah, dan saat dia berjalan, kekuatan tubuhnya meningkat selangkah demi selangkah. Itu adalah kekuatan-kekuatan tak tertandingi dari peringkat Taiwu. Selama periode ini, seluruh tubuh pria kurus itu dipenuhi dengan energi pedang seperti ritme pasang surut, dan alis serta rambutnya semuanya menunjukkan jantung bersinar pedang bersinar. Banyak keturunan sekte abadi 10.000 pedang tersengat di depan mata, hati mereka seperti ditusuk pisau, mereka ngeri, dan mereka tidak berani menunggu dan melihat. Kekuatan pria kurus terlalu kuat. Sepertinya matahari besar sendirian, menutupi langit. Ini adalah kekuatan Taijing. Lei Yunting dan tokoh-tokoh besar lainnya kagum dan wajah mereka penuh kerinduan. Sudah sangat lama sejak leluhur pedagang yang berpartisipasi bergerak, Lei Yunting dan yang lainnya cukup beruntung untuk menyaksikan kekuatan mereka yang milik Taijing. Tapi kali ini, Su Yi tertawa, tentu saja, ketika kamu membuktikan Dao Taijing, kamu memiliki masalah besar, dan kamu gagal, dan kamu tidak pernah membangunnya. Taijing Sentai tidak pernah menciptakan hukum Taijing yang benar-benar miliknya. Akhirnya, Su Yi menyimpulkan, karakter sepertimu hanya dapat dianggap menginjak ambang Taijing, bukan Raja Peri atau Raja Asli. Taijing, dalam dilema, tidak ada harapan untuk kemajuan lebih lanjut di jalan Taijing dalam kehidupan ini. Dia mengerti. Yang disebut nenek moyang pedagang yang berpartisipasi ini harus memiliki fondasi yang tidak stabil ketika dia membuktikan ranah Tao, dan akhirnya harus menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa menghancurkan ranah. Tetapi karena ini, bahkan jika dia melangkah ke ambang Taijing, itu sama sekali bukan Taijing yang sebenarnya. Karena di dalam dirinya, tidak ada Taijing Sentai, atau hukum Taijing. Dan Anda harus tahu bahwa Taijing Sentai adalah dasar dari kultivasi seseorang, dan hukum Taijing adalah sumber dari Taoisme seseorang. Sederhananya, leluhur Sangsang ini hanya dapat dianggap sebagai Pseudo Taijing, atau kaisar setengah langkah. Dan tidak ada kesempatan dalam hidup ini untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, wajah tegas dan acuh tak acuh pria kurus itu berubah. Dia tahu identitas Su Yi sejak lama, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan melihat masalahnya secara sekilas. Segera, pria kurus itu mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan tenang berkata, membunuh karakter sepertimu itu mudah. Tangan kanannya terangkat. Dentang. Kotak pedang ungu di belakangnya melantunkan, dan pedang berisi energi ungu muncul di langit, seperti pelangi ungu, dan jatuh ke tangan pria kurus itu. Pedang 3 kaki, cahaya ungu tertinggal, guntur dan kilat bergoyang. Nama pedangnya adalah Zidian, pedang si kurus. Sejak di alam Raja Peri, dia menemaninya menaklukkan dunia. Jian Wei adalah tidak sebanding dengan harta karun tingkat Raja Peri. Dengan pedang di tangan, pria kurus itu menyerang tanpa ragu. Dia menebas dengan pedang karena marah. Ledakan. Transpirasi ki ungu, penguat lampu listrik, ki pedang setinggi langit menembus langit, seperti bila hukuman surga turun ke dunia, mendominasi tanpa batas. Kekuatan penghancur yang memenuhi energi pedang mencerminkan tontonan yang luar biasa, seolah-olah lautan guntur mengamuk, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Ki ungu. Mata Su Yi aneh, seperti ejekan dan emosi. Tidak ada alasan lain. Warisan kendo yang digunakan oleh leluhur Sang adalah salah satu dari 13 warisan kendo yang dia tinggalkan di monumen pedang di kehidupan sebelumnya. Tanpa ragu, Su Yi mengayunkan pedangnya ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, pedang di dunia mengeluarkan udara ungu yang perkasa, seperti udara ungu yang datang dari timur, menutupi dunia. Apakah Sword Inten atau Sword Power? Itu sangat mirip dengan pedang yang dipotong oleh pria kurus, dan bahkan pesonanya persis sama. Ini mengejutkan banyak orang yang menonton. Hanya tokoh besar seperti Lei Yunting yang tahu bahwa, seperti kehidupan Su Yi sebelumnya, tidak mengherankan jika dia dapat menggunakan ki ungu untuk membingungkan kitab suci virtual. Namun, melihat Su Yi menggunakan warisan kendo yang sama untuk bertarung dengan leluhur Sangsang,
mereka merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Pedakan. Di bawah langit, perang pecah, dan kekuatan Kendo yang mengamuk menyapu, menghancurkan kekosongan. Suyi dan pria kurus itu bertarung dengan sengit, pedang Qi tersapu bersih, dan dicuci selama 9 hari. Berbagai jalan penglihatan yang menakutkan dan tak terbayangkan, tercermin dari tempat di Sech mana keduanya bertarung, ada deru Taoisme, udara ungu mengalir ke adu banteng, dan ada matahari, bulan dan bintang. Adegan pertempuran yang menakutkan seperti dewa di langit. Di sekitar ribuan mil, ada sapuan Qi pedang yang mengerikan. Hanya beberapa kedipan. Dentang. Tumbukan keras yang menghancurkan bumi bergema. Dua sosok terhuyung-huyung. Bahu Suyi kabur dengan darah dan jubah berlumuran darah. Punggung lelaki kurus itu menyisakan bekas pedang berdarah, jubahnya sobek, dan rambut panjangnya yang semula sanggul, berserakan. Keduanya terluka. Adegan seperti itu membuat Lei Yunting dan lainnya tidak bisa dipercaya. Seorang peri. Tidak hanya tidak ditindas oleh leluhur dinasti Shang yang menginjakkan kaki di Taijing, tetapi mereka mampu berdiri tegak di istana. Ini tidak diragukan lagi terlalu ajaib. Apa yang akan kau lawan denganku? Di bawah langit, mata Suyi tumpul. Kata-kata itu seolah menegur generasi muda. Pria kurus itu mendengus dingin, kekuatannya tiba-tiba berubah, dan dia menembak lagi. Pedakan. Hyunjin Hao Nikkei. Pria kurus itu juga jelas menyadari bahwa pencapaiannya dalam Ziki Hunsu Sutra tidak dapat mengalahkan Suyi, jadi dia langsung menggunakan kendo milik Wanjian Xianzong yang diwarisi. Warisan kendo tertinggi yang diciptakan oleh pendiri sekte, dunia terapung. Dalam sekejap, sosok lelaki kurus itu bersinar terang, dan energi pedangnya seperti matahari yang indah. Suyi memilih. Ledakan. Ini juga merupakan warisan kendo dari Xuanjin Hao Nikkei. Namun, dibandingkan dengan pria kurus itu, pedang yang dipotong Suyi, apakah niat pedang, kekuatan pedang, atau kekuatan pedang, benar-benar berbeda. Lalu pedang Suyi memiliki aura, surga dan bumi, akulah satu-satunya. Ledakan. Saat duel ini dipentaskan, seperti dua putaran matahari bertabrakan, memperlihatkan benturan dahsyat di Sech mana satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, dan langit tidak bisa mentolerir dua hari. Pedang Qi yang kejam, cahaya dan hujan turun, dan langit dan bumi berada dalam kekacauan dan getaran, seolah-olah bencana kiamat sedang meletus. Tapi sekte abadi 10.000 pedang terdiam, dan orang-orang tercengang di sana, sangat terkejut dengan duel kendo yang menakutkan ini. Dalam sekejap. Ledakan. Meskipun pria kurus untuk pertama kalinya mengelak, dia masih terpengaruh. Daging dan darah seakan terbakar, mengejutkan. Melihat Suyi lagi, dia juga mengalami banyak luka. Tapi semua orang bisa melihat bahwa dalam kontes kendo ini yang juga menggunakan Xuanjin Hao Nikkei, pria kurus itu sedikit lebih rendah. Ini membuat orang hampir bingung. Luar biasa, bagaimana Suyi bisa mengetahui warisan tertinggi Wanjian Xianzong mereka, dan penguasaan warisan kendo ini jelas lebih kuat daripada leluhur Sang Some. Kamu bisa belajar dari kelebihan orang lain, menemukan cara lain, dan menggunakan semua cara untuk kepentinganmu sendiri. Di bawah langit, Suyi mengelus pedangnya dengan satu tangan, ekspresi kekecewaan di matanya, dan berkata dengan lembut, "Ini salahku, aku mendongak ke kamu sebelumnya." Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.